Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,46% ke angka 6.994. Dan di video ini saya coba menganalisa saham Pegas dan ESA yang hari ini terlihat mulai bergerak naik kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ESA. ESA hari ini naik 2% lebih ke harga 955. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang saat ini ESA sudah mulai melemah. Sebelumnya masih kuat berada di atas garis EMA 50 150, tapi saat ini ESA telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi 2 minggu terakhir ini penurunannya lumayan dalam, dari sekitar harga 1100-an saat ini di bawah harga 960. Dan kenaikan hari ini belum menandakan bahwa ESA berpotensi untuk reversal trend, karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 150 di harga 960. Jadi saat ini masih mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan di atasnya jika kita lihat masih ada resisten psikologis di harga 1000 dan resisten di EMA 50 di harga 1050. Jadi selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, ESA belum bergerak uptrend kembali. Tapi minimal apabila ESA minggu ini berhasil naik di atas garis EMA 150, minimal secara tren akan mulai membaik dan mulai bergerak sideways. Jadi tidak lanjut bergerak downtrend. Dan apabila berhasil break garis EMA 50, seperti bisa kita lihat di sini, setelah turun berhasil break garis EMA 50 150 baru bisa kita konfirmasi ESA akan mulai bergerak uptrend. Untuk garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, walaupun asing terlihat hari ini melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini asing terlihat terus masuk akumulasi sama ESA, walaupun ESA saat itu masih terus bergerak turun. Jadi ESA menurut saya masih bisa masuk ke watchlist, tapi untuk entry paling aman adalah tunggu ESA berhasil naik kembali di atas garis EMA 150, baru teman-teman ikutan entry. Atau mau coba spekulatif buy di sekitar harga 950 apabila masih bisa bertahan, tapi tetap harus hati-hati. Walaupun beli di sekitar harga 950, resiko lumayan besar karena apabila ternyata support di 950 terlewati, ESA berpotensi lanjut downtrendnya. Dan ada potensi menurut saya kembali ke 850 sampai harga 800. Jadi paling aman apabila mau entry adalah tunggu ESA terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk take profit, bisa take profit jangka pendek di harga resisten psikologis di 1000 atau di garis EMA 50. Selanjutnya saya akan coba update ADRO karena hari ini turun lumayan dalam 5% lebih ke harga 3.920. Dan secara tren jika kita lihat ADRO dalam beberapa minggu terakhir ini memang trennya masih bergerak sideways. Dan terlihat untuk resisten kuat saat ini masih di 4.200. Karena beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 4.200, ADRO masih gagal break dan penurunan ini membuat ADRO saat ini berada di bawah harga 4.000. Tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan support di bawahnya bisa kita lihat di sekitar harga 3.800 dan support EMA 50 masih di sekitar harga 3.720. Jadi secara tren walaupun ADRO saat ini bergerak turun, trennya menurut saya masih aman. Karena memang sebelumnya juga bisa kita lihat mencoba untuk break garis resisten 4.200, gagal break juga sempat turun menuju 3.800 tapi masih bisa rebound kembali. Karena memang secara tren saat ini masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak trend. Dan sektor batubara menurut saya saat ini juga masih oke trennya. Dan garis MACD terlihat saat ini kembali bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 5% lebih ini masih ada distribusi. Asing hari ini terlihat melakukan distribusi. Setelah 1 minggu terakhir masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat penurunan ini menurut saya kesempatan untuk teman-teman belum sempat entry ADRO sebelumnya untuk tunggu di sekitar daerah support 3.800 sampai garis EMA 50. Jadi bisa buy on weakness di sekitar support ini. Apabila ADRO terlihat mulai turun menuju support 3.800 sampai garis EMA 50 mulai rebound kembali, bisa coba entry. Dan hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati.
Untuk target take profit jangka pendek, apabila teman-teman trading jangka pendek, bisa di harga 4.000 sampai 4.200. Apabila pada saat mengetes kembali resisten ini, Adro ternyata gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Selanjutnya bisa kita lihat, Pegas hari ini naik hampir 4% ke harga 1.825. Dan jika kita perhatikan saat ini Pegas kembali naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 kembali menjadi support dari saham Pegas. Jadi bisa kita lihat Pegas sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50, sempat naik melewati harga 1.800, mencoba untuk mendekati harga 2.000, ternyata belum berhasil mencapai harga 2.000. Saat itu mulai melemah, sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi saat ini bisa kita lihat pada tanggal 4 Oktober terkonfirmasi berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, sempat turun mengetes, tapi bisa kita lihat saat ini kembali rebound. Jadi garis EMA 50 saat ini di harga 1.755 sudah berubah menjadi support kembali. Dan kenaikan ini membuat Pegas mencoba untuk break resisten di 1.800. Dan di atasnya ada resisten berikutnya di 1.880. Baru di atasnya itu resisten psikologis di harga 2.000 yang belum sempat disentuh saham Pegas pada Agustus dan September kemarin. Untuk Pegas bisa kita lihat kenaikan hampir 4% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga bisa kita lihat 2-3 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Pegas. Dan hari ini juga masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi Pegas menurut saya menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman hari ini belum sempat entry, wait and see dulu. Bisa tunggu Pegas terkena pullback ke 1.800 atau malah kembali ke garis EMA 50. Apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 50, menurut saya lebih aman. Dan hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan bisa kita lihat candle hari ini lumayan solid dan terlihat masih ada akumulasi besar. Saya lihat Pegas masih ada potensi untuk naik melewati harga 1.800 menuju 1.880. Jadi target terdekat di 1.880. Apabila berhasil break, baru target berikut itu di resisten psikologis di harga 2.000. Tapi secara tren saat ini Pegas masih sangat layak untuk di hold karena masih kuat di garis EMA 50 dan terlihat masih ada akumulasi. Dan di bawah garis EMA 50 masih ada support EMA 150 di sekitar harga 1.640. Jadi saat ini secara tren walaupun belum berhasil break resisten, minimal Pegas trennya masih akan bergerak sideways. Selanjutnya saya akan coba analisis saham Avia yang menurut saya cara candle menarik. Bisa kita lihat hari ini memang tidak naik dan turun ke harga 840, tapi saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 150. Jadi walaupun candle hari ini berada di atas kedua garis EMA ini belum terkonfirmasi break karena ini candle doji, bisa saja ini false breakout, tapi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, Avia akan mulai bergerak uptrend kembali dengan target berikutnya itu di sekitar harga 875 sampai 880. Jadi saat ini garis EMA 50 150 di harga 835. Dan garis MACD sebelumnya bergerak sideways saat ini mulai bergerak naik. Bisa kita perhatikan di sini Avia hari ini tidak naik dan turun, masih ada akumulasi. Asing juga 1 minggu terakhir jika kita perhatikan mulai masuk akumulasi saham Avia ini. Jadi apabila teman-teman baru mau entry bisa pantau saham Avia. Apabila kita tunggu di 835, Avia masih bisa menyentuh target harga ini dan masih bisa bertahan, bisa coba entry di 835 dengan target jangka pendek menurut saya di 850 sampai 880. Apabila mencapai target harga ini Avia ternyata masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena memang secara tren saat ini Avia ada satu resisten di sekitar 875. Karena sebelumnya mendekati harga 875, Avia juga gagal break dan sempat turun kembali ke garis EMA 150. Jadi pertimbangkan do swing trade apabila ternyata masih gagal break ke resisten ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.